60 km. Ini adalah kualifikasi UTMB nya 50k, walaupun dia kategorinya aslinya 60. Mantap nih, turunnya asik banget. Oke, ini ada denahnya, denah venue nya cukup keren, walaupun kita jamnya kayaknya salah nih, panas. Halo. Tos, Horas. Ini kelas berapa, Adek? Kelas 2, Bang. Kelas 2. Wah, mantap. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Nah, ini Pagi. selamat pagi, Mas Akamsi. Oke, ini adalah hari kita kedua di Toba. Hari ini sebelum Raspa Collection agak siangan, jam 10-11an mungkin. Aku mau ajak kalian buat sedikit mengeksplorasi dan ngetes rute yang dilewatin kategori 28, 60 dan 100. Namanya Bukit apa, Bang? Pusuk Buhit. Pusuk Buhit. Bukit Pusuk Buhit atau Gunung Pusuk Buhit itu. Pusuk itu bukit. Oh, Pusuk itu bukit, berarti Gunung Buhit ya. Pusuk Buhit. Nah, itu ketinggiannya itu sekitar 1950-an. Kita bakal trial dari mana tuh? Dari SD apa tuh kemarin tuh? Si buah-buah ya? SD 33 lah, nggak tahu lah. Pokoknya kita langsung ke sana. Kita persiapan dulu, guys. Buat soft flash sama running bell jangan lupa. Nih kemarin udah mapping rutenya, kayaknya sekitar 7-9 kilo pp. Estimated duration mungkin 2 jam maksimal ya. Semoga mode konten seru-seruan. Jadi sebelum respect kita udah trial rutenya duluan. Cekap. Cipek masukin dulu. Nah, ini tempat kita nginep, guys. Lantai 1 rumah yang punya, lantai 2 dibuat homestay gitu. Ini mobil Medan dan kita mau ke on the way. Anjing lokal. Itu Danau Tobanya, guys. Ini kita berjalan berapa menit, Bang? Berapa? 18 menit. Kita 18 menit. Jadi kalau dilariin dari rumah, dari homestay itu berapa kemarin ya? 10 lebih 13 kilo. PP 26 cuy. Kalau dilariin tuh 26. Jadi kita mobilan dulu aja. Yang penting dapat summitnya. Itu dari puncak kelihatan danaunya berarti ya? Wah, cakep cuy. Horas. Wes. Opik, Lord Kasmana sama Upi itu. Oh iya. Itu salah satu tuh tinggal di Chamonix gitu kok. Hah? Yang pendek tadi tinggal di Chamonix gitu. Chamonix Tinggal di Prancis. Di Mont Blanc. Apa jembatan apa? Panguburan. Oh, ini yang nyambungin ke daratan sebelah ya? Iya. Oke, ini kalau kita lewat ini kita nggak perlu lewat kapal, guys, naik kapal. Tuh ada Horas. Oh, si Ober tuh. Itu tadi kanan. Aduh, ada ini yang jalan di tengah-tengah. Deh. Oke, Bre, kita ada di Gereja Katolik Santo Anselmus si Tahu-Tahu. Jadi kita ada di Jalan si Tahu-Tahu. Kita mau ngetes naik ke Gunung Pusuk atau Gunung Buhit atau Pusuk Buhit. Jadi Pusuk itu adalah gunung, guys. Kita prepare langsung gas. Oke. Ini kurang lebih kilometer berapa ya?
Yang 60 sama 20 kayaknya nih kilometer. Sama. Iya, maksudnya kilometer 8 kali ya. 7, 8, 9-an kurang lebih guys. Kita mau ke gunung itu tuh, ke Pusuk itu. Kategori 28 dan 60 bakal menemukan tangga ajaib. Di tengah hutan ada tangga cuy. Ngomong-ngomong, ini tangga gede amat ya. Sekitar kilometer 12-13 ya kurang lebih. View-nya cakep guys. Belakang tuh danau. Epic lah pokoknya. TOP. Tuh, puncaknya cuy. Wah, terbuka gini nih. Panas. Cakep sih cuy rutenya cuy. Belakang tuh ada awan sama danau. Mantap. Tuh puncaknya. Jadi guys, tanjakan ini buat semua kategori ya yang lewat ya. Ini yang paling berat. Dari ketinggian 1000-an ke 1900. Jadi 900 mungkin sekitar 1000 sama rollingnya elevation gain sekali jalan. Kalau kalian di sini nggak saving energi, wah, ambiar guys. Bang. Terus nih markingnya tuh seperti ini. Ini ada reflektifnya juga. Trail of the King, UTMB, race safety, do not remove, dilarang mencabut. Oh, ada translate-nya, keren nih. Inilah friendly. Ya, cakep. Wih. Wah, ada bukit itu pinusnya. Wah, cakep. Nah, ini kita udah di ketinggian 1600, mulai kerasa dingin. Cakep. Sejujurnya ini rada sedikit over guys, terlalu berat nih. Karena kita 800 meter gain, 750 sampai 800 meter. Nah, oh sini. Wah, ini ada yang sedikit kurang jelas markingnya. Oh, tapi pinusnya tuh sisi yang sana. Kita nggak ngelewatin kayaknya. Atas ada ya? Oh, itu ya. Kalau sini dirimu udah pernah naik berarti? Belum? Oh, udah. Di ketinggian 1700 mulai curam guys. Trekking pole menurutku wajib sih. Atau kalau enggak, tangan ke lutut. Kayak gini nih. Kayak babang Kilian. Ya Mel ya? Iya bang. Kilian gini kan? Iya. Ini namanya power hike. Cakep view-nya. Cut. Makin ke atas, makin syahdu, makin berat, dan makin capek, tapi makin keren. Makin spekulasi. Iya, tuh. Kayak di mana ya? Ya kayak di. Ya mirip sih, mirip di Alpen waktu summer, musim panas. Pohon-pohon pinusnya tuh. Jalurnya sih oke lah, kebuka.
Mantap nih. Gila coy. 450 4,5 kilo dari titik kita parkir. Hampir 700 elevasi. Kita mau sampai nih. Puncak apa nih? Pusuk Buhit. Di sini tuh checkpoint guys, sama kayaknya ada water station tapi mungkin nggak berat ya. Iya. Bukan karbo. Yo iya. Wah cakep view-nya. Ada landmarknya nggak? Tulisan gitu nggak di atas? Ada. Ada dia, ya? Dia macam ini bang. Apa dibilangnya? Dia ada setapak gitu loh bang. Oke. Udah. Oke. Akhirnya kita sampai di puncak Pusuk Buhit. Sini guys. 1972 MDPL. Mantap. Oke teman-teman, jadi kita tadi rute dari situ, dari sisi matahari itu timur ya. Yep. Dari sisi timur. Terus markingnya cukup jelas. Di sini bakal ada WS. Terus ke arah sana guys, ke arah timur, utara berarti. Itu ke arah utara guys. Dan ini di atas ada pohon, cuman entah kenapa di puncaknya ini nggak ada lucu ya. Apa ditebang ya? Ditebang kayaknya ya. Jadi di sekelilingnya ada pohon guys. Memang gini. Memang gini. Terus ini apa ini Mal? Ini Mal? Petilasan ya. Petilasan ya. Kalau bahasa Makam. sana petisan ya kan? Iya, makam ya? Makam-makam gitu. Makam sesepuh mungkin ya. Iya. Sesepuh Nenek-nenek moyang dulu lah. orang Batak berarti. Toba ya, orang Toba guys. Mantap. Terus di sini ya minusnya sih ya, lumayan banyak sampah guys. Ya, karena kan ada yang camp-camp juga bang. Ya tapi mereka orang harusnya bawa turun Mel. Ya. Iya kan. Kurangnya di sini. Nah, itu, ya. Bang. Kita intip dikit rutenya ke bawahnya kayak gimana. Jadi tadi aku sempat ngomel-ngomel panas ya di bawah ya. Begitu sampai puncak dingin ternyata. Sejuk. Tuh view-nya tuh. Wah view-nya cakep Mel, sini Mel. Wih. Wah iya cakep yang sini. Mantap nih. Ya cakep ya. Itu nanti kita lintasi. Iya. Mau foto batu. Betul, boleh dong. Wah cakep. Cakep cuy. Tuh. Balik Mel, ke depan Mel. Oke guys, kita sekitar 20 menitan di atas. Udah puas, kita turun. Hari ini Respect Collection soalnya. Kita bakal lanjut vlog Respect Collection. Gila tuh view-nya. Edan.
the King Toba by UTMB. Pelari pertama. Tak mungkin sih. Mantap nih, turunnya asik banget. Di depan ada Kylian Mamel, saudara-saudara. Oh bukan, dia pakai esik jadi Tom Mamel. Tom Mamel. Oke guys, ini jam berapa nih? 9:30. Kita ketemu sama official team marking dari Trail of the King. Wah, nih tim markingnya. Horas bang. Wah ini pasang-pasang ya bang ya? Iya. Mantap, udah lumayan jelas kok. Iya. Mantap, makasih bang. Iya sama-sama. Tuh ya, dia nebelin marking guys. Ya terlihat itu akamsi ya, anak sini ya. Tuh pasang-pasang gitu guys. Nih ada tanaman putri malu tapi besar banget cuy. Tuh mana tar nih ya. Tuh putri malu tapi gede banget. Luar biasa tanamannya. Halo. Tos, Horas. Ini kelas berapa adik? Kelas 2 bang. Kelas 2. Wah mantap. Boleh abang minta foto bareng? Boleh ya. Jam 11 siang habis ngecek rute Pusuk Buhit, terus lanjut makan ya, brunch. Kita bersih-bersih bentar, lalu prepare mandatory, terus kita gas lagi ke Respect Collection guys. Oke teman-teman, ini adalah mandatory gear list yang ada di Trail of the King UTMB ya. Kita coba bedah dan prepare satu-satu ya. Aku siapin dulu item-item atau barang-barang apa aja yang aku bawa untuk Trail of the King by UTMB kategori 60 kilo. Yuk langsung aja kita lihat. Selain aparel, baju dan celana yang aku pakai, pastinya ini adalah mandatory dan tetek bengeknya ya, perlengkapan ya. Yang pertama ada vest dengan air 1 liter. Nah lalu dia tuh ada namanya sun protection. Aku bawa topi, bawa kacamata, lalu aku bawa slayer. Lalu ini adalah salt stick, garam. Lalu dia harus mewajibkan bawa first aid kit. Nah di dalamnya ini nanti aku masukin ini emergency blanket guys. Lalu ini adalah foldable cup atau gelas yang bisa dilipat-lipat, ini juga wajib. Nah ke atas ini kita juga wajib bawa spoon and bowl, jadi kayak mangkok lipat gitu, piring lipat. Terus headlamp harus bawa 2 katanya. Lalu jaket waterproof atau windbreaker, ini yang waterproof. Lalu ada juga sarung tangan, aku juga udah bawa sarung tangan. Lalu nah ini yang unik, kita juga harus bawa apa sih namanya nih, ziplock bag atau plastik ziplock buat nanti sampah. Nah buat nutrisi, selain mengandalkan nutrition, aku juga bawa beberapa biji EJ ya. Ini aku bawa yang ada di sini tuh ada ini 2 ada 8. Aku juga masih bawa 2 lagi di dalam tas. So ini item yang bakal aku bawa untuk race 60 kilo di TOTK by UTMB. Jam 12 siang, udah bersih, udah mandi, udah prepare, mandatory gear udah ada. Jangan lupa cek email, ada semacam barcode gitu supaya kita nanti tunjukin. Dan kita mau perjalanan ke RPC guys. Dari homestay sebenarnya dekat, kayak sekitar 500-600 meter. Cuman karena kita mau lanjut dan kita manja, jadi kita naik mobil guys. Please welcome runners. Nah, nanti finishnya di sini guys. Tuh gate finish Trail of the King. Oke guys, ini race venue-nya. Kita lagi mau mencari di mana sih respectnya. Tuh, wow, naak. Wow, Nightcore, Phoenix, Jabu, Sumut, Tule. Tinggi gitu ya. Apa kabar, brother?
Aman, Ruta aman. Ruta aman. Tadi main ke Pusuk Buhit, mantap. Dan akhirnya Halo. wajah-wajah yang dikenal saudara-saudara Sang Ayub guys yang punya TOTK. Oke, ini ada denahnya, denah venue-nya cukup keren. Walaupun kita jamnya kayaknya salah nih, panas. Terus masuk sebelah. Oh ini Respect Entrance Event by Indonesia. Oke, masuk. Nah itu. Wah. With a view. Putar. Barcode sama ID card-nya. Kayak gitu. Mile. Nah ini ya, ini kita mau double check mas untuk nomor yang sudah didaftar nih. Untuk nomor pribadi dulu, apakah sudah benar? Betul. Kemudian untuk emergency control. Betul. Untuk atas nama Dadang ini apakah pelari juga? Bukan. Nah, kita mau pastiin tolong di sini nomornya bisa dihubungi. Iya, iya, Sama aman. saat lari nanti jangan di airplane mode ya mas. Aman, oke. Siap. Ini waiver yang sama saat registrasi, boleh dibaca ulang, nanti akan sign di sini. Oke. Serahkan. Kemudian Cakep. Ya. Dari US tahu-tahu sampai Pusuk Buhit estimasi berapa lama? 6 kilo, 4,5 kilo. Berarti ya 4,5 kilo 700 Mesa Ungaran. kemarin ya. Berarti ya 2 jaman ya. Ya, udah semua. Terus jersey. Iya. Ini barangnya banyak. Oke, makasih. Gimana dek? Ngapain? Jadi mandatori nggak dicek ya? Ini ada Butulo. Ketemu lagi. Halo. Kita ketemu yang waktu di BTR Oh ya, mantap. menjadi asik itu loh. Ya, ya. Enjoy yang ngambil berapa? Ya. 60. Oh yang 60. Mantap. Yuk, mari. Oh, ini di sini ada Tula juga lengkap. Mari. Oh. Keren. Dari sisi sana booth, di sisi sini tuh ada UMKM guys. Makanan-makanan gitu. Dan kesenian. Terus kita naik ke sini. Ini Respect tadi. Lalu naik. Wih. Mantap jiwa. Wah. Hah? Cakep sekali view-nya. Jadi Respect collection-nya so far cukup rapi. Ini enak walaupun panas tapi jam 1 tapi mendung. Jadi nggak terlalu panas ya. Terus nggak terlalu crowded yang jelas. Masih bisa ngobrol hahi. Jadi ya enak aman. Halo, mari. Tuh, venue-nya tadi kita dari bukit itu tuh. Pusuk Buhit namanya. Oke guys, kita udah sampai di base camp lagi, di base camp di homestay. Ini dapat tas. Tasnya secara kualitas jujur di bawah res UTMB yang lain, jujur ya. Dan isinya seperti yang kalian lihat, cuman number bib dan jersey aja guys. Ntar aku coba lihat jerseynya bahannya kayak gimana. Nah kita dapat ini, dapat apa ini ya? Sampah bag. Trash bag ya, trash bag. Lalu, nah aku penasaran nih jerseynya nih. Ada branding TOTK. Cuman ini nggak ada tulisannya brandnya apa. Size-nya S. Authentic product TOTK UTMB. Tidak ada emblem Hoka juga. Biasanya kalau trail apa UTMB itu kan Hoka. Dan ya kayaknya biasa aja. Kayaknya biasa aja guys. Nih ya seperti ini. Kalau dari segi race fee dan apa yang kita dapat so far
kurang worth it kalau ngelihat respect dan kualitas jersey. Ini kembali lagi nih menurutku ya, kalian boleh berpendapat terserah. Nih menurutku. Lalu number bib ada RFID My Labs ini. Bibnya cukup oke sih, sederhana, simple, Ultimate Expedition 60km. Ini adalah kualifikasi UTMB nya 50k, walaupun dia kategorinya aslinya 60. Ini 2 angka di awal tuh kategori, lalu ini adalah nomor peserta. Nah, nomor pesertanya ini tuh 20 ini analoginya dia based on UTMB point guys. Jadi secara peringkat, secara rank aku tuh kurang lebih di kisaran nomor 20. Nah, cuman masalahnya tuh kan UTMB point tuh kan tiap kita race performanya naik turun kan. Terus ini dia kasih kontak darurat dari comment center atau dari race committee ya. Ada kontak daruratnya dengan nomor plus 62. Jadi ini nomor Indonesia. Jaga-jaga kalau ada peserta luar yang ikutan kan. Ada tahunnya 2025. Exclusive to the organization, ini S. Nah, aku penasaran kayaknya dia finishernya dapat apa namanya fast. Cuman ya kita lihat. Nah, terus yang paling penting adalah kita lagi prepare apa Son? Namanya apa Son ini Son? Ritual bro, ini harus ritual. Aku juga bawa ini nanti buat ajeb-ajeb biar nggak bosan CP. Nah, yang paling penting adalah bib apa ya namanya ini, race belt buat masang number bib. Jadi kita nggak merusak aparel kita, nggak perlu penelitian. Jujur tadi sempat mendung, kalau nggak mendung tuh respect kan panas banget guys, karena nggak ada yup-yupan, nggak ada apa namanya pohon-pohon di atasnya gitu. Ini kita pasang. Jadi kita berempat nih ritual gantian. Ini backgroundnya biru nih. Kalau yang kasurku tadi yang di dalam backgroundnya kembang-kembang kayak mana tuh. Nah, terus di belakang saya ini ada apa ya, entrepreneur sekaligus coach yang baru pertama kali trail run langsung by UTMB, luar biasa. Kayaknya next beliau mau ngajakin aku race UTMB di Turki, di Jeju, di mana namanya? Di Argentina tuh gunung apa? Gunung Adas ya? Apa? Gunung yang di Argentina tuh yang keren banget. Aku aminin dulu. Amin aja. Aman? Aman. Oh. Chili juga aman. Iya, Aconcagua. Iya, Aconcagua by UTMB itu kayaknya ada nggak sih, nggak tahu ada apa enggak. Ini udah set aparelnya tuh langsung. Ntar saya contoh. Oke, kita satu-satu kita foto yang ini dulu guys. Ini diantri nih spot ini nih. Kasih. Ini kan ada 2. Ya udah, satu itu kita isi sendiri. Dia ngasih, kita sudah selesai, cabut. Sama sekalian ngambil apa yang mau dimakan gitu. Intinya sebelum WS, udah ini WS, udah buka lah gitu. So ini aku race 60k ya, sama race yang 28 energinya banyak yang 28 cok. Luar biasa. Sama nih aku tertarik ini guys. Ini vestnya yang baru dari Hoka, yang tahun lalu tuh cuma buat elite, cuma buat atlet. Tahun ini udah launching resmi, bisa dibeli berapa kok harganya? 3 something, 4 something. 399 ya. Anjir, 4 juta. Kurang 1000 kan, Mas? 4 juta guys, tapi dia benefitnya adalah include quiver. Quiver ini kalau di luaran terpisah tuh sekitar 300 sampai 500 kalau yang branded ya. Nah, cuman ini jadi kayak senjata makan tuan nih. Di satu sisi ini keren karena built in, cuman kalau nggak ada tracking pole-nya, ini kayak lucu, kempes gitu. Tapi secara desain ini Hoka banget. Dia ada list biru gitu. Warnanya ini stabilo talinya dan build materialnya keren. Sama aku tertarik ini nih. Ini so far aku baru lihat yang modelnya gini. Buka nggak kalau nggak? Nah, jadi dia tuh nggak puteran, dia ada klipnya gini nih. Jadi kita ini bisa ngirit waktu kok. Iya. Kalau orang manual kan diputar dulu tuh. Ya ini cukup keren sih kalau Sangat dari. mengirit. Padahal ini masih Hydra Pack nih. Nah, ini patennya Hydra Pack. Rata-rata Vest, brand Vest itu pakai Hydra Pack ini kok. Cuman mungkin Hoka nyesuaiin ininya nih, dia dikombinasiin Biar lebih cepat. yes. Monggo dilanjut. Mantap, semoga besok finish strong 3 jam. Enggak lah, jangan maksudnya target 3 jam.
Kami kasih loh om diskon 6 jam. 4-5 jam. COT-nya berapa? COT-nya 28. Nah, Ya udah 6. Diskon 6, 5 oke. 4 ke 6 gitu. ya. Diskon. Kita di minimart dekat homestay. Jadi ini belanja keperluan buat besok pagi guys. Some kind of cafe, egg, roti. Oke, besok habis mbak, aman mbak. Oke guys, jadi kita udah sampai di homestay lagi. Hari ini nih jujur ada offer ya, kita latihan itu aklimatisasi sampai ke puncak Pusuk Buhit, yang mana itu sebenarnya segmen paling berat. Kita tadi nyoba 4,5 kilo, kalau PP 9 kilo, elevation gain 750-an. Dan ya, itu adalah segmen yang besok dilalui kategori 28, 60, dan 100. Nah, kita ini sekarang ketika video ini direkam jam 18.45. Kita udah prepare, paling ini bersih-bersih yang mau mandi-mandi. Besok bakal start pagi. Dan dari tadi ternyata kita miss guys. Ternyata startnya itu jam 6 untuk yang 60 kilo dan jam 7 untuk yang 28. Jam 6 bro. Kita pikir jam 5. Jadi headlamp sebenarnya rada nggak kepake nih. Jadi ya udah, tapi kita namanya mandatory ya, tetap harus bawa cuy. Oke. Mungkin itu aja. Istirahat, pray for the best, relaksasi kaki sambil makan-makan, ngobrol-ngobrol. Apa ini? Ada oriental kopi pula ini, menarik nih. Itu dulu dari aku. Trail of the King by UTMB. Besok kita bakal start. Pertanyaan dan saran langsung tulis komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Bye bye.